Halo Bitcoiners, gimana kabar? Sekarang backgroundnya ya kayak gini lah, kayu-kayu, kursi dan meja. Dimana ini adalah tempat bapak saya bekerja dan saya cuma menemani saja, menemani atau main-main lah sama bapak saya di sini. Oke, kita mulai biar videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Abi Trainers, yang pertama-tama mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengaruniakan kita kesehatan, kesempatan, serta bisa menikmati hidup di dunia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina kita, membimbing kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Teman-teman Abiturainers yang bahagia di mana saja berada, atau teman-teman Abiturainers yang budiman, kita hidup di dunia ini dengan masalah-masalah kita, dari satu masalah ke masalah yang lain. Namun ada sisi di mana manusia itu punya kelebihan. Dia bisa berlari lebih cepat daripada macan, lebih berat daripada gajah, dan lebih kuat daripada dinosaurus. Teman-teman sekalian, mengapa bisa seperti itu? Seperti yang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna. Mengapa sempurna? Tempat kekuatan manusia itu ada pada otaknya. Dengan otak, manusia bisa lebih cepat daripada pesawat, bisa lebih kuat daripada gajah, dan bisa lebih hebat daripada dinosaurus atau lain sebagainya. Otak itu akan sangat berharga apabila otak itu digunakan. Dalam Islam, otak itu akan sangat berharga apabila diisi dengan ilmu, pengetahuan, atau informasi-informasi yang bisa membuatnya berkembang. Di dalam Islam juga, seorang muslim hukumnya adalah wajib menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata utlub itu artinya tuntutlah, merupakan fi'lul amr atau kata kerja suruhan. Utlub, tuntutlah. Yang namanya menuntut itu beda dengan meminta.
asal katanya tolaba yatlubu, menuntut. Menuntut itu apabila misalkan seperti contohnya ada seorang yang berbuat kejahatan lalu dia dituntut, hukumnya adalah sangat wajib sekali, orang itu dipaksa seperti sebuah paksaan, atau bisa jadi sangat dianjurkan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan kita masing-masingnya masih kecil hingga kita masuk ke liang lahat. Teman-teman Abi Trainers, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam diminta memilih antara ilmu dengan harta, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Mengapa? Karena dengan ilmu dia bisa memperoleh harta. Tapi harta tanpa ilmu, maka harta itu akan menghancurkan kita sendiri. Lebih baik kita hidup miskin, maksudnya kita terlahir miskin, tapi kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita, daripada kita terlahir sebagai orang kaya namun bodoh. Dengan ilmu itu kita bisa menguasai dunia. Menurut antum-antum, siapa orang terkenal yang paling kaya di dunia ini? Antum pasti akan melirik Bill Gates. Ya, Bill Gates pernah menjadi orang terkaya di dunia, namun sekarang posisinya sudah tergeser. Tapi ia tetap adalah orang yang terkaya. Dengan perusahaannya, perusahaan software Microsoft Corporation, dia bisa menguasai dunia. Semua itu bisa diraih dengan ilmu. Tanpa ilmu, Bill Gates tidak akan bisa menciptakan Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan lain-lain. Serta hardware lainnya, hardware dan software. Teman-teman Abiturainers, dengan ilmu juga kita bisa menerangi dunia ini tanpa matahari. Siapa dia? Thomas Alva Edison menciptakan sebuah bola lampu yang dimana dulu konon katanya Thomas Alva Edison itu dicela karena dianggap penemuannya itu suatu yang mustahil akan dilakukan. Tapi dengan kesungguhan, beliau akhirnya bisa membuat bola lampu dan sekarang sudah berkembang menjadi neon warna putih. Semuanya itu bisa dilakukan dengan ilmu. Nabi Muhammad SAW menjadi orang pertama yang paling berpengaruh di muka bumi ini, itu karena beliau adalah orang yang berilmu. Namun perlu diketahui teman-teman sekalian, ilmu itu berada di bawah adab. Adab yang pertama, kalau hanya berilmu tanpa beradab, maka ilmu itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya, seperti kita tahu di Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, itu mereka yang berperang adalah orang-orang yang berilmu. Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, semuanya adalah orang-orang yang berilmu. Mereka merekrut para ilmuwan untuk menciptakan sebuah teknologi penghancur. Ada jutaan orang mati terkapar. Itu disebabkan karena ilmu yang tanpa adab. Namun bila ilmu disertakan dengan adab, lalu cinta dan kasih sayang, insya Allah
ilmu itu akan menimbulkan kebahagiaan bagi kita semua. Teman-teman sekalian, pembahasan kita pada hari ini adalah seputar ilmu, tapi lebih tepatnya intinya adalah pengembangan otak. Karena otak itu akan sangat bermanfaat sekali bila ada ilmu. Satu ilmu yang bermanfaat itu sangat lebih baik daripada ilmu yang banyak namun tidak bermanfaat sama sekali. Teman-teman sekalian, Abiturainers di mana saja berada, kembali saya akan bertanya ya, ini backgroundnya bagus nggak? Karena dari tadi saya ngomong, saya berpikir-pikir ini cocok nggak backgroundnya. Tapi yang penting ada buat video lah ya, yang penting tidak copyright. Oke teman-teman sekalian Abiturainers, kita sudahi saja ya perbincang-bincangannya, karena saya mau pulang ini ke kos atau tempat habitat saya yang semula, ingin menjalani aktivitas lockdown saya berupa tidur. Karena memang tidur dan bermalas-malasan pada saat ini dan diam di rumah saja itu sangat dihargai dan dapat penghargaan langsung dari presiden. Bahkan kita dikasih setiap bulan itu 600.000 hanya untuk diam di rumah dan tidur-tidur saja. Jadi ya, kalau istilah sasaknya itu, bahasa sasaknya, bahasa Lomboknya itu ompol-ompol, udah mau 600.000 udah tinduk-tinduk oleh balik. Nah, itu saja ya. Jadi kita itu digaji untuk tidur. Tumben ya, pada zaman ini tidur dan malas-malasan kita dihargai oleh semua orang. Bahkan presiden pun menghargai kinerja kerja kita yang bermalas-malasan di rumah. Nah, walaupun malas-malas ya, saya tetap membuat video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman Abiturainers, mungkin itu hanya saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagus enggak? Backgroundnya? Atau pindah ke sana dulu? Tuh, cuma kursi. Oke dah ya. Yuk.